Welcome. Anton yang baru saja pulang ke kampung setelah menyelesaikan kuliahnya selama bertahun-tahun, akhirnya bisa berkumpul kembali di base camp tempat ia dan teman-temannya nongkrong. Warung kopi Bi Inah memang tempat yang paling pas untuk nongkrong. Anton terdiam sesaat. Mendengar suara tangisan tak jauh dari tempat mereka. Sontak saja, ia menyuruh teman-temannya untuk mengecek apa yang sedang terjadi. Benar saja, suara tangisan itu terdengar dari salah satu rumah warga. Julia baru saja kehilangan bayinya yang berusia 2 bulan. Bayi itu ia tinggalkan sebentar di kamar hanya untuk mengambil minuman. Ketika ia kembali, bayi itu sudah tidak ada lagi. "Pasti ini ulah mati anak," teriak salah satu warga yang menyaksikan kejadian itu. "Makhluk itu benar-benar meresahkan," celetuk salah satu warga. "Bagaimana nih Pak?" tanya Yulia pada suaminya. Ia menangis histeris dan tak sanggup lagi berdiri. Warga memutuskan untuk membantu mencari dan menemukan bayi mungil itu secepatnya. Konon katanya, di desa ini sedang ada desas-desus kedatangan mati anak yang mencari mangsa. Anton juga ikut membantu mencari, tapi apesnya ia justru terpisah dari para warga ketika berada di hutan. Sudah berjam-jam ia berjalan, namun tak kunjung menemukan jalan keluar. Karena kelelahan, Anton duduk di bawah pohon besar yang rindang. Karena terlalu lelah, ia hampir saja tertidur di bawah pohon. Dedaunan dari pohon itu terjatuh. Aneh, tidak ada angin yang berhembus, tetapi dedaunan dari pohon itu jatuh begitu banyak ke arah Anton. Anton langsung berdiri ketika mendengar sebuah suara seperti ranting kayu yang diinjak oleh seseorang. Ia berharap ada warga yang menyadari dan mencarinya. Tapi bukan warga yang ia lihat dari balik pohon, melainkan wanita cantik berbaju seperti daster putih sedang berjalan memungut ranting-ranting pohon. Anton mengikuti langkah wanita itu dari belakang. Sampailah ia di depan sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Wanita itu pun masuk ke dalam. Karena sudah tak betah digigit nyamuk dan takut karena mendengar lolongan anjing, Anton memutuskan untuk mengetuk pintu gubuk itu. Tepat sebelum ia mengetuk, diintipnya dahulu wanita itu dari celah dinding kayu yang bolong. Terlihat jelas kalau wanita itu sedang memasak sesuatu dan sedang menyiapkan makanan. Tanpa ragu lagi, Anton langsung mengetuk pintu. Tentu mana ada memasak dan menyiapkan makanan seperti itu, pikirnya. Setelah pintu terbuka, wanita itu seperti ketakutan ketika melihat Anton. Anton yang menyadari hal itu langsung menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Barulah
wanita itu menyuruh Anton masuk dan makan bersama. Namanya Kembang. Biasa orang-orang desa memanggilnya dengan sebutan Nyi Kembang. Ia memang sengaja tinggal sendiri di dalam hutan agar tidak mendengar gosip-gosip yang mengatakan bahwa dirinya janda yang suka merebut suami orang. Karena kecantikannya, Anton terpana sesaat. Untunglah ia buru-buru mengingat Anita, tunangannya di kota. Mereka bercengkrama cukup lama. Terdengar suara tangis bayi dari dalam kamar. Anton mengerutkan dahinya heran. Nyai Kembang buru-buru masuk ke kamar dan tak lama suara tangisan bayi itu pun terdiam kembali. Nyi Kembang mengatakan bahwa bayi itu adalah anak dari adiknya yang sengaja dititipkan sebentar. Setelah selesai makan, Nyi Kembang menunjukkan arah jalan keluar dari hutan pada Anton. Dan akhirnya Anton berhasil keluar dari hutan itu dengan selamat. Anehnya, tempat ia keluar tak jauh dari orang-orang yang mencari keberadaan bayi itu. Karena merasa lelah, Anton memutuskan untuk kembali dulu ke rumahnya dan segera beristirahat. Wajah dan lekukan tubuh Nyi Kembang berputar di kepala Anton. Ia tak bisa melupakan wanita cantik itu. "Ton, kamu gantiin abang pergi melayat ke rumah Yulia ya." Anton tersadar dari lamunannya ketika Bang Jali masuk ke kamar dan memintanya untuk menggantikan melayat di rumah Yulia. Bayi Yulia telah ditemukan, tapi sayang, bayi malang itu ditemukan sudah tak bernyawa lagi di pinggir hutan. Siapa sebenarnya yang memelihara mati anak? Jika memang ada yang memelihara makhluk halus itu, kita harus segera mengusirnya dari kampung ini. Salah satu warga membuka suara tentang makhluk ini. Makhluk yang dikenal sebagai hantu wanita yang suka menculik bayi dan menggoda laki-laki. Ternyata sebelum kedatangan Anton ke desanya, sudah banyak korban dari mati anak. Mulai dari bayi-bayi yang hilang secara misterius dan para lelaki yang meninggal secara tak wajar. Bahkan pernah ada seorang juragan yang tewas mengenaskan akibat ulah mati anak itu. Tapi kita tidak bisa menuduh sembarangan. Semua harus dengan bukti-bukti akurat agar tidak ada kasus main hakim sendiri, ucap kepala desa yang ikut melayat. Anton mengangguk setuju, walaupun tidak begitu mengerti tentang apa yang terjadi. Ia sangat setuju dengan ucapan kepala desa. Dari kejauhan, sepertinya Anton menangkap sosok Nyai Kembang sedang berjalan. Ia berdiri lalu mengikuti langkah kaki wanita misterius itu. Seolah terhipnotis akan kecantikan Nyai Kembang, Anton berjalan tanpa melihat kanan dan kiri sampai akhirnya ia sudah sampai di tengah jalan raya yang banyak dilalui mobil dan truk pengangkut batu dan pasir. "Anton!" teriak Bang Jali yang baru saja tiba dari pasar. Untunglah ia cepat menarik tangan Anton sebelum truk pengangkut bata mendekat. "Abang, kok saya bisa di sini?" tanya Anton heran. Ia mencari-cari keberadaan Nyi Kembang. Para pelayat yang menyadari hal itu lalu berjalan ke arah Anton dan Bang Jali. Mereka menanyakan apa yang terjadi. Anton menceritakan semua yang terjadi hari ini dan kemarin. Para warga langsung beristighfar. Untung saja Anton bisa selamat dari Nyi Kembang malam itu. Namun sayangnya justru bayi Yulia yang menjadi korbannya. Sebaiknya malam ini kita langsung datangin tempat yang dimaksud Anton, saran salah satu warga. "Benar, kalau dibiarkan maka akan banyak korban yang berjatuhan," timpal yang lainnya. Mendapat persetujuan, mereka beramai-ramai berjalan ke arah hutan, dipimpin oleh Anton. Ia ingat betul di mana gubuk Nyi Kembang.
Berarti suara tangis yang ia dengar waktu itu adalah suara bayi Yulia yang ia culik. "Keluar! Keluar kau makhluk biadab!" Salah satu warga melempar pintu gubuk itu dengan batu besar. "Dobrak dan seret dia keluar," perintah suami Yulia. Ia sudah terlanjur berang karena bayinya jadi mangsa mati anak. Nyi Kembang terlihat terseok-seok karena diseret oleh beberapa warga. Tak ada raut ketakutan dari wajahnya, justru ia tersenyum ketika rambut dan tangannya diseret paksa oleh warga-warga yang marah. Tak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Nyi Kembang ketika ia dirajam, dicambuk atau dicaci maki. Ia tetap tersenyum dan menatap satu persatu warga dengan tatapan tajamnya. Tanpa sengaja, mata Anton dan mata Nyi Kembang saling pandang. Seketika, senyum Nyi Kembang menghilang, digantikan oleh seringai yang menakutkan. Mulutnya komat kamit membaca mantra. "Hahaha," teriak Nyi Kembang memecah keheningan malam. Suaranya menggema di seluruh penjuru hutan. Warga yang mendengar teriakan itu berteriak kesakitan, termasuk Anton yang telinganya mengeluarkan darah. "Mati anak! Itu mati anak!" teriak salah satu warga menunjuk ke arah atas pohon rindang. Sosok menyeramkan dengan taring dan kuku yang begitu tajam. Para warga yang melihat mati anak secara langsung lari pontang-panting. Nyi Kembang tertawa kencang, terdengar menyeramkan, dan samar-samar ia mengatakan untuk membunuh semua warga yang telah membuatnya sakit hati. Anton terpaku. Mulutnya seolah bungkam. Wanita yang selalu terbayang di pikirannya itu ternyata memelihara sosok mati anak untuk menjadikan dirinya cantik dan awet muda. Mati anak itu mencekik salah satu warga, mengangkatnya ke atas dan mensejajarkan wajah mereka. Dalam waktu hitungan detik, mati anak telah menyedot jiwa orang itu. "Lepaskan, ampuni aku, ampun!" rintih seorang warga lagi ketika mati anak mengarah padanya. Tapi seperti apa ia memohon pun tak akan mendapat belas kasihan dari mati anak, karena ia hanya menuruti perintah sang majikan. Kepalanya telah copot dari tubuh. Mati anak dengan begitu mudah memelintir kepala orang itu ke belakang sampai putus. Ia lalu menjambak rambut dan melemparkannya ke hadapan Anton. "Kau tidak tahu terima kasih." Nyi Kembang berjalan ke arah Anton yang masih terdiam. Amarahnya semakin menjadi. Semakin Nyi Kembang mendekat, semakin besar pula ukuran mati anak yang berada tepat di belakang Anton. "Lepaskan mereka, Kembang." Bang Jali datang dengan tergesa-gesa membawa seseorang. Orang itu langsung berlari ke arah Anton. Nyai Kembang terdiam. Sepertinya ia mengenal sosok yang menghadang di hadapannya. "Jangan kau ikut campur urusanku. Mereka yang menyakiti keluargaku akan kuhabisi tanpa ampun," ucap Nyi Kembang tanpa meredakan amarahnya. Justru ia merentangkan kedua tangannya ke samping. Kini jiwanya dan mati anak menyatu. "Keluargamu mati karena ulah mereka sendiri. Mereka membuat perjanjian dengan jin dan mengorbankan kau sebagai tumbalnya. Justru para warga sudah menyelamatkan nyawamu, Kembang," jelas orang itu. "Hahaha." Nyi Kembang melayang ke arah Anton dan berusaha menusuk dada pria itu dengan kukunya yang tajam, namun masih bisa ditangkis. Orang yang dibawa oleh Bang Jali ternyata adalah Abah Mansur, paman dari Nyi Kembang. Abah Mansur duduk di tanah, melafalkan ayat-ayat suci. Setelah itu, ia menyiram tubuh Nyi Kembang yang telah menyatu dengan mati anak. Seketika, tubuh mati anak itu terbakar dan mengeluarkan asap. Nyi Kembang terjatuh ke tanah. Abah Mansur langsung menyerang mati anak sekuat tenaga. Tidak perlu waktu lama, mati anak itu menghilang
lenyap. Nyi Kembang menjerit kesakitan dan daging kulitnya mengelupas sedikit demi sedikit. Wajahnya yang cantik kini berubah seperti nenek-nenek keriput. Jangan pernah membuat perjanjian dengan jin. Bang Jali membantu Anton berdiri dan menatap iba pada Nyi Kembang yang sepertinya sudah meregang nyawa. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.